Oke, baik. Kalau sudah kelihatan, saya lanjut saja menjelaskan secara singkat. Ada 3 poin besar dalam kontrak kuliah. Yang pertama aturan perkuliahan, yang kedua adalah materi dan proses kuliah, dan yang ketiga adalah dimensi atau aspek penilaian. Nah, aturan kuliah saya pikir karena di sini sudah adik-adik mahasiswa sudah semester 5, itu berarti sudah banyak makan garam ya, sudah banyak melalui proses perkuliahan di beberapa mata kuliah, dan pada intinya aturan perkuliahan di mata kuliah desain grafis sama saja sebenarnya dengan aturan kuliah di semester yang lalu pada mata kuliah yang lain. Saya hanya menjelaskan yang paling penting dalam aturan kuliah itu adalah kehadiran ya. Saya mohon kepada seluruh mahasiswa untuk maksimal dalam kehadiran. Jangan sampai ada yang alfa lebih dari 3 kali, karena itu akan risikonya sangat besar kalau lebih 3 kali alfanya. Kemudian kalau ada yang berhalangan hadir, tolong izin ya jauh-jauh hari sebelumnya, atau juga kalau bisa di hari itu ya. Izinnya disampaikan ke ketua rombel atau melalui saya ya. Bisa langsung chat melalui WhatsApp. Kemudian aturan yang paling pokok saya pikir adalah bersikap sopan santun dan beretika dalam proses perkuliahan. Nah, ini saya pikir aturan yang sangat paling penting di antara aturan lain, karena paling banyak mahasiswa yang melanggar di aturan ini. Apalagi kita ini kuliah online, di semester yang lalu itu banyak mahasiswa yang tidak memunculkan wajahnya ketika kuliah online. Saya kira itu melanggar ya kalau tidak memunculkan wajahnya, karena proses kuliah itu harus tatap muka, bukan sembunyi muka. Kemudian ada juga mahasiswa yang sambil memainkan, sambil sambil bekerja ya, tidak fokus, tidak duduk tenang di hadapan kamera. Jadi saya ingin jelaskan bahwa proses kuliah online itu modelnya sama saja dengan offline sebenarnya. Anda duduk manis di depan kamera, saya juga demikian, saling bertatap muka. Jadi tidak ada kemudian kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan selain kita fokus di hadapan layar ya, mendengarkan materi. Saya kira itu saja penjelasan mengenai aturan kuliah yang paling penting. Dan berikutnya adalah mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok ya, tepat pada waktunya. Dan aturan lainnya saya pikir nanti bisa dipertanyakan lagi kalau misalkan ada yang tidak dipahami mengenai aturan-aturan kuliah. Insya Allah nanti saya akan share poin-poin ini di grup WhatsApp ya. Tapi sayangnya saya tidak masuk di grup WhatsApp ya. Mudah-mudahan nanti mahasiswa berkenan memasukkan saya atau membuat grup tersendiri di mata kuliah ini ya. Dan saya ada di dalam grup WhatsApp. Sudah ada grupnya, Pak. Ya, kenapa? Sudah ada grupnya, Pak. Sudah ada grupnya ya. Tapi saya belum masuk kayaknya. Iya. Belum masuk, Pak. Oke, enggak apa-apa, nanti dimasukkan ya. Saya lanjut saja karena kita percepat ini waktu kita di Zoom terbatas karena kebijakan kampus hanya memberikan 40 menit di Zoom. Saya lanjut ya, materi berikutnya adalah materi kuliah. Poin kedua adalah materi kuliah. Materi kuliah desain grafis ini sudah saya rancang dalam format silabus atau rancangan pembelajaran semester ya. Nanti juga akan saya share poin-poin materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama 13 kali pertemuan. Jadi materi kuliah kita ada 13 kali ya, 13 materi atau 13 sesi. Dan insya Allah nanti akan dibentuk kelompok belajar desain grafis
dan juga materi-materi kuliah itu bersumber juga dari tugas individu mahasiswa. Saya kira jelas ya, karena saya yakin dan percaya mahasiswa sudah berpengalaman di mata kuliah yang lain, bahwa pada umumnya tugas-tugas mahasiswa itu ada dua ya, ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Jadi sumber materi pembelajaran itu berpusat kepada mahasiswa, karena memang model pembelajaran yang kita gunakan adalah model pembelajaran kontemporer, yang berarti tidak lagi berpusat materi, tidak lagi berpusat dari dosen semata yang bersifat satu arah, tapi juga materi itu terutama bersumber dari mahasiswa. Jadi mahasiswa diarahkan untuk belajar secara mandiri. Dosen juga tetap melaksanakan kewajiban menyampaikan materi. Intinya ada interaksi lah antara dosen dan mahasiswa mengenai materi perkuliahan. Saya kira jelas ya mengenai materi kuliah. Nanti bisa dipertanyakan kembali kalau ada yang kurang jelas. Saya beralih ke proses kuliah. Demikian juga proses kuliah. Saya pikir tidak perlu penjelasan panjang lebar. Cukup saya menekankan bahwa aplikasi yang kita gunakan dalam proses kuliah itu ada 3. Edlink, Zoom, dan grup WhatsApp. Khusus di mata kuliah ini ya. Edlink itu saya kira fungsinya sangat jelas. Harapannya adik-adik mahasiswa selalu memantau Edlink ya. Karena Edlink ini pusat dari pembelajaran kita. Di sanalah kemudian nanti adik-adik mahasiswa mengupload tugas-tugasnya, tugas individu dan tugas makalah. Demikian juga untuk memantau nilai bisa dicek langsung di Edlinknya, nilai individu mungkin, nilai makalah, nilai ujian tengah semester dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian Zoom juga kita gunakan hanya untuk presentasi ya. Presentasi terutama dari saya, dan juga mungkin saja nanti kelompok pembelajaran desain grafis itu ada presentasi terkait karya desain grafis yang telah dibuatnya. Nah, itu fungsi dari Zoom ya. Kalau grup WhatsApp itu fungsinya untuk interaksi komunikasi antara dosen dan mahasiswa mengenai proses-proses perkuliahan. Jadi sangat penting juga grup WhatsApp ya. Di sanalah kemudian kita nanti lebih banyak juga akan berdiskusi di grup WhatsApp sekiranya ada materi perkuliahan yang ingin didiskusikan ya. Saya kira jelas mengenai proses kuliah. Terakhir adalah poin terakhir yang ketiga adalah dimensi penilaian. Jadi ada 5 poin dalam penilaian mata kuliah desain grafis. Saya pikir juga ini sama saja poin-poin penilaian ya pada materi kuliah yang lain. Yang pertama itu kehadiran 25%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa 5 komponen penilaian ini bersifat akumulatif, tidak berdiri sendiri ya. Jadi sekiranya nanti di kemudian hari setelah ujian akhir semester ada mahasiswa yang mendapatkan nilai buruk, itu bukan karena dosennya saya yang kejam ya memberikan nilai tidak layak, tapi mungkin besar kemungkinan mahasiswa yang bersangkutan itu tidak sempurna melalui 5 proses ini ya. Jadi intinya adik-adik mahasiswa harus melalui 5 proses ini, 5 komponen ini secara maksimal ya. Saya kira itu saja penyampaian terkait dengan kontrak perkuliahan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya langsung deh ya. Saya buka pertanyaan untuk kontrak kuliah.